Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 383, Permohonan Putri. Jordan menghabiskan setiap hari bersama Khloe selama 2 minggu terakhir ia berada di DC. Perasaan Khloe dan ketergantungannya kepadanya telah tumbuh semakin kuat. Oleh karena itu, ketika Chris menghina Jordan dan memanggilnya orang yang tidak berguna, Khloe menangis sambil berteriak sekeras-kerasnya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengatakan hal itu tentang ayahnya. Meskipun Khloe masih muda, dia memiliki tekad yang kuat karena dia tidak ingin orang lain menghina ayahnya atau mempermalukannya. Khloe, yang pada awalnya benar-benar kehabisan tenaga, memaksakan diri untuk mendapatkan kembali keseimbangannya dan menenangkan dirinya dalam posisi kuda. Ia terus berkata pada dirinya sendiri, "Aku anak ayah. Aku pasti bisa melakukannya. Aku tidak bisa mempermalukan ayah." Chris mendengus dingin dan meremehkan. Waktu terus berlalu, menit demi menit, detik demi detik. Khloe sudah berada dalam posisi kuda selama lebih dari 10 menit dan kakinya sudah gemetar tanpa sadar. Namun, dia masih menahan napas dan bertahan. Satu-satunya alasan kegigihannya adalah kenyataan bahwa dia adalah putri Jordan. Dia tidak ingin orang lain memandang rendah mereka. Bagaimanapun, Khloe masih seorang gadis kecil. Beberapa saat kemudian, mata Khloe tiba-tiba berputar ke belakang dan dia pingsan, lalu jatuh ke tanah. Dentang. Khloe terjatuh ke tanah. Memang, putri seorang pecundang juga pecundang. Kau benar-benar pingsan saat melakukan posisi kuda-kuda. Seseorang, kemarilah. Chris memanggil. Pembantu setengah baya itu keluar dan menepuk-nepuk Khloe untuk membangunkannya. Saat itu, Khloe sudah tidak bisa berdiri lagi dan kakinya benar-benar tidak berdaya, karena ia akan jatuh begitu ia berdiri. Khloe menangis. Selama hidupnya, ia selalu dimanja oleh ibunya dan belum pernah mengalami perlakuan buruk seperti itu sebelumnya. Aku ingin pulang dan mencari ibu dan ayah. Khloe menjerit sambil menangis. Chris jengkel. Berhentilah menangis dan cepat kembali ke kamarmu. Tempat ini adalah rumahmu mulai sekarang. Dia lalu berkata kepada pembantunya, bawa dia ke kamarnya. Ya. Khloe menolak untuk pergi dan tidak ada cara lain baginya untuk pergi. Mengetahui bahwa dia adalah anak haram yang Lauren miliki dengan pria lain, pembantu itu juga bersikap sangat bermusuhan. Dia mulai menyeret Khloe pergi dengan paksa. Sambil diseret dengan enggan, Khloe menangis dan berseru, "Ibu! Ibu!" Lauren segera keluar dari kamar ketika dia mendengar Khloe menangis. Namun, begitu dia keluar, dia dihentikan oleh dua pria. "Nona Lauren, Anda tidak bisa keluar kecuali Anda menyetujui permintaan Nyonya." Lauren menjadi marah dan berteriak, "Enyahlah. Aku mau menemui putriku." Pengawal itu tetap menolak untuk melepaskannya. "Tolong jangan membuat keadaan menjadi sulit bagi kami." Lauren begitu tertekan dan khawatir terhadap Khloe sehingga ia mencoba memaksa keluar, tetapi kemudian dipaksa kembali ke kamarnya oleh dua pengawal. Pintu kemudian ditutup. Selama 4 tahun terakhir, Lauren tinggal bersama Khloe sendirian, jauh dari keluarganya. Khloe sangat berarti baginya, sama seperti hidupnya. Dia bisa tetap tenang setiap saat, tetapi tidak saat putrinya terluka. Dia bisa melakukan apa saja demi putrinya. Pada saat ini, Lauren sangat marah karena keluarga Hanks berani melakukan hal itu padanya meskipun dia adalah seorang Howard. Lauren segera mengangkat telepon dan menelepon kakeknya untuk menyampaikan keluhan kepadanya agar ia bisa mencari keadilan untuknya. Mengingat status Martin di DC saat ini, seluruh keluarga Hank harus berlutut untuk meminta maaf kepada Lauren selama dia memberi perintah. Namun, Martin tidak menjawab telepon. Dia tahu orang tuanya terlalu mencintai Brett dan masih membencinya atas apa yang terjadi padanya, jadi dia tidak menelepon mereka. Ia teringat pada Jordan, ayah Khloe. Karena Khloe telah diperlakukan dengan buruk, seharusnya Jordan menjadi orang pertama yang ia hubungi. Namun, dia tidak bisa meneleponnya. Dia tahu situasi Jordan saat ini dan sadar bahwa dia tidak akan mampu menghadapi keluarga Hanks sendirian sehingga dia akan menyakitinya dengan memintanya datang. Karena itu, Lauren memilih memanggil kakaknya, Brett, yang selama ini tak kenal takut dan punya hubungan dekat dengannya. Saat ini, Brett masih dirawat di rumah sakit. Begitu telepon dijawab, Lauren langsung berkata dengan nada mendesak, "Brett, kirim seseorang ke rumah keluarga Hanks untuk menyelamatkanku dan Khloe. Mereka memukuliku dan mengunciku di kamar." Khloe menangis, "Aku tidak tahu apa yang telah mereka lakukan padanya, tetapi aku benar-benar khawatir. Dia belum pernah mengalami penderitaan sebelumnya." Mendengar ini, Brett menjadi marah. "Apa? Keluarga Hank benar-benar kurang ajar. Beraninya mereka memukulmu dan Khloe. Aku akan mengirim seseorang untuk menggerebek rumah mereka." Brett selalu membenci keluarga Hanks meskipun mereka memang sangat berkuasa. Meskipun Lauren belum resmi menikah dengan Chris, mereka sudah terlalu tua untuk melakukan hal seperti itu padanya.
Mereka mungkin akan menyiksa Lauren dan Chloe sampai mati setelah pernikahan resmi mereka pada tanggal 1 April. Brett memerintahkan, kirim seseorang ke Hanks untuk membawa Lauren dan Chloe pulang. Sialan, kalau kakiku tidak cedera, aku pasti sudah menghajar Chris Hanks sampai mukanya bengkak. Tak lama kemudian, bawahan Brett segera mengatur agar orang pergi ke rumah keluarga Hanks. Namun, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali lagi. Brett bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk membawa beberapa orang ke sana secara pribadi? Kenapa kau kembali? Apakah keluarga Hanks menolak untuk membiarkan mereka pergi? Bawahannya menjawab, tidak, Tuan Howard, kami dihentikan oleh petugas Clyde bahkan sebelum kami sampai di tempat Chris Hanks. Tak lama kemudian, seorang pria jangkung dan kekar yang berusia sekitar 40 tahun masuk. Dia adalah Clyde, bawahan Martin yang paling cakap. Ia sering digambarkan luar biasa oleh Martin. Meskipun dia bawahan Martin, dia sangat banyak akal dan memiliki koneksi dengan polisi dan triad. Clyde, kenapa kau ingin menghentikan orang-orangku pergi ke Hanks? Brett bertanya dengan bingung. Clyde tersenyum dan menyapa Brett lalu berkata, Tuan Howard, ini pesanan kakek Anda. Brett bingung. Mengapa kakek menghentikanku? Apakah dia akan membiarkan keluarga Hanks menindas Lauren? Clyde berkata, Tuan Howard Sir. Berkata bahwa Anda tidak boleh mengirim siapapun ke Hank, atau itu akan dianggap sebagai provokasi bagi keluarga Hank. Sekarang pernikahan mereka sudah dekat, Tuan Howard Sir. Tidak akan membiarkan Anda melakukan sesuatu yang akan memengaruhi perdamaian antara kedua keluarga. Brett sangat marah. Kalau begitu, aku perintahkan kau untuk membawa Lauren dan Chloe kembali dari Hanks. Bukankah kakek selalu berkata bahwa kalian luar biasa dan cemerlang seperti jenderal-jenderal kuno yang kuat? Kalau begitu, aku akan memberimu tank. Bunuh mereka. Clyde terkekeh dan berkata, maaf, tapi aku hanya menerima perintah dari kakekmu. Kau tidak bisa memerintahku. Lagi pula, Tuan Howard, Anda menyanjung saya. Keluarga Hank terlalu berkuasa. Saya khawatir saya tidak akan bisa masuk, bahkan jika saya mencoba menerobos masuk. Saya di sini untuk memberitahu Anda agar beristirahat dan memulihkan diri dengan baik di rumah sakit. Keluarga Hanks tidak akan berani melakukan apapun untuk menyakiti Nona Lauren. Tenang saja. Tenang saja, kakiku. Brett mengumpat dengan marah. Jejak ketidaksenangan tampak di wajah Clyde.